Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Bisnis Digital. Halo kakak, apa kabar nih hari ini? Sehat ya? Oke, jangan lupa jaga kesehatan, makan yang teratur, jangan telat makan. Terus jangan kebanyakan makan es ya, suasananya atau cuacanya lagi kayak gini. Jadi banyak-banyakin minum yang anget-anget. Terus abis gitu juga kalau bisa sih minum vitamin atau madu ya. Oke kakak, sekarang kita akan ngebahas cara membuat kalender ya. Sebetulnya itu ada banyak cara, beberapa kita mau bikin kalender yang bulanan atau tahunan sekaligus juga itu bisa. Di sini saya akan menunjukkan caranya saja ya. Secara garis besar nanti silahkan kakak bikin versi yang disesuaikan dengan kakak punya ya. Nah ini pertanyaan saya, nanti itu kalendernya mau kakak pakai untuk diposting di Instagram atau tidak? Kalau mau pakai diposting di Instagram, jadi meskipun itu kalender silahkan gunakan pakainya tetap Instagram post ya. Tapi kalau kakak tidak akan posting kalender itu di Instagram, jadi kakak mungkin pilihannya boleh pakainya itu poster, bentuknya poster ya biar agak panjang gitu. Kalau enggak yang A4 gitu. Cuman saya lebih rekomen pakai poster saja. Silahkan. Setelah itu nanti kakak dicek nih, ini sudah ada template yang 2022. Itu sebetulnya tinggal kakak tambahkan saja. Ini ada ya, sebentar. Ternyata sudah ada orang yang upload kemudian gratisin ya untuk kita bisa pakai. Nah seperti ini kita bisa langsung pakai. Kalau kemarin-kemarin ini belum ada, ini berarti mungkin baru. Jadi ini tinggal ditambahin saja. Kakak mau tambahin apa? Masuk ke elemen. Contoh kita mau tambahkan gambar pemandangan apa? Sungai atau langit malam atau apa silahkan monggo itu sih kreasi kakak ya. Nanti saya akan coba-coba dulu, silahkan kakak juga mencoba ya. Nanti kita cek sama-sama kemudian kita diskusikan bareng kalau ada kesulitan. Kalau enggak sih ya udah berarti tinggal lanjut aja. Oke, yang ini ini kekanak-kanakan banget karena saya memang lagi kangen sama putri saya ya. Jadinya saya pengen bikin kalender temanya itu lagi Fairly, kemudian peri ya, kemudian princess, prince, terus istana dan lain-lain. Jadi saya pakainya saya panggil satu-satu elemennya, kemudian yang jelas hanya di bagian ini saja, di bagian tahun ya. Tapi kalau yang di bagian dalam agar tidak agar tidak merusak atau tidak mengganggu tanggalan, saya pakainya itu setiap elemennya saya bikin transparansinya yang low banget, jadinya seperti ini. Oke, kalau kakak punya ide yang lain silahkan. Nanti akan saya tunggu hasil karyanya kakak ya. Kita coba akan lihat lagi model kalender yang lain, cara lain bagaimana biar kita bisa dapetin kalender dari yang blank ya. Gimana caranya? Kita nanti akan menggunakan Google. Jadi kita nanti bisa buka di Google, kemudian kita search atau kita cari kalender template gitu. Itu nanti akan kebuka beberapa pilihan, nanti ada yang tahunan, ada juga yang bulanan. Terserah kakak mau pilih yang bulanan atau tahunan, silahkan cari yang free ya. Itu bisa di-download, tapi kalau tidak di-download juga bisa di print screen saja. Oke, kita coba dulu ya. Oke kak, yang ini saya ambil dari desain saya yang saya coba-coba ya. Ini yang bagian putihnya, kalendernya saya ambil itu dari Google Template. Caranya seperti biasa ya kak, masuk ke Google. Kemudian kita tinggal ketik saja template kalender 2022. Nah, nanti kan itu ada banyak pilihannya. Silahkan dicek
Bisa dibuka coba satu-satu. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini kita bisa dapetin per bulan ataupun yang per tahun. Nah, kalau yang kakak dapatnya yang seperti ini bisa tinggal di download, atau kalau enggak, kalau susah downloadnya itu boleh kita print screen. Tapi nanti tolong dicantumkan juga ya di bagian bawah kalender fotonya itu sumbernya dari mana ya, biar kita nanti nggak kena masalah pada saat kalau kita, apalagi kalau kita bikin itu jadi berbayar, meskipun kalangan internal, tapi tetap saja kalau itu dipakai untuk bisnis biasanya kalau kita tidak mencantumkan sumber itu bisa disebut dengan plagiat gitu ya. Jadi biasakan kalau kita nyomot dari mana disertakan sumbernya gitu ya. Oke, kalau yang ini bingung caranya, itu di print screen saja. Oke, kalau sudah di print screen tinggal di crop saja. Nah, nanti akan ketemu. Kita mungkin contoh ambil segini saja. Oke, tinggal di save. Habis gitu pada saat kita buka blank atau kertas kosong di Canva, nanti tinggal ininya kita panggil dari galeri. Jadi nanti setelah itu kita bisa edit seterusnya. Contoh kita save ya. Kemudian kita buka yang di Canva-nya di bagian blank. Tunggu ya. Oke, ini sedang berproses. Nah, kita contoh, kita ambil yang ke sini deh. Oke. Kita masukkan tadi ya, plus kita panggil di galeri. Yang sudah kita save tadi bisa masuk di sini. Nah, kemudian tinggal kakak paskan seperti apa. Nah, dipaskan ya seperti apanya. Silahkan. Contoh, ini saya hanya bikin contoh saja. Kemudian setelah itu tinggal kakak tambahkan. Ini gambar di bagian atas sudah bisa kakak masukkan. Karena di bawahnya itu ada gambar-gambar tentang daun dan lain-lain, maka di atasnya saya sarankan kakak bisa pakai daun juga, atau kalau enggak bunga-bungaan. Lalu jangan lupa ditulis juga kalender 2022 gitu ya. Di sini kalau belum ada informasi mengenai tanggal merah dan lain-lainnya, itu nanti silahkan kakak bisa tambahkan juga. Caranya saya akan kasih lihat yang sudah saya bikin di bagian sini. Kalau yang ini kebetulan sudah ada ya tanggal merahnya tuh, jadi kita tidak perlu manual bikin. Tapi kalau yang ini, nah ini saya juga dapat per bulan, kemudian saya manual kak. Yang buletannya itu saya coba cari dulu tanggal merahnya di mana, kemudian saya tandain, kemudian saya tambahkan. Itu masuk ke plus, kemudian elemennya bentuknya adalah bulat, lalu free ya, kita ambil contoh yang ini. Kemudian kita paskan di tanggal berapanya, lalu kita samarkan setelah itu. Ini warnanya, contoh kita bikin jadi merah ya. Ganti colornya seperti biasa. Kemudian habis itu kakak ganti atau transparasinya menjadi, nah kemudian di bawah tinggal tambahkan teks, kemudian dikasih remark itu kenapa tanggal merahnya dalam rangka apa, kayak gitu ya. Gampang ya. Nih kalau kita bikin buat orang-orang tersayang kita, karena kemarin itu hari ibu, saya bikin untuk mama saya ceritanya, kemudian saya potong, saya masukkan bingkai, kemudian saya tambahkan foto mama saya, dan saya quotes kata mutiara atau quotation dari Google juga gitu. Atau mungkin kalau kakak punya kata-kata sendiri untuk orang tua atau untuk mama, silahkan boleh dibikin juga. Kayak gitu ya kak caranya untuk bikin. Kalau dari yang manual kita ambil satu-satu tanpa adanya ini, kalau tanpa adanya tanggal merahnya di Indonesia, berarti kita harus manual masukin satu-satu. Kalau ada pertanyaan, gimana kalau saya mau bikin sendiri? Bisa.
Mau pakai kotak ataupun tidak pakai kotak itu boleh. Jadi kalau mau pakai kotak kakak boleh ambil di grid. Itu pilih yang 7 ya. Karena kan kita Sabtu dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah itu kan ada 7. Jadi pilihnya yang 7. Kemudian manual ditaruhin tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang tanggal merahnya kita ganti warnanya menjadi warna merah. Nanti boleh di bagian bawah kita tambahkan informasi tanggal merahnya, keterangannya apa gitu ya. Terus kita masukin nama bulan dan tahun, kemudian aksesori-aksesori yang diinginkan. Yang bagian dalam itu saya tambahkan aksesori, kemudian saya transparasinya dikecilkan. Gitu ya kakak ya, gampang lah ya, silahkan berkreasi bebas mungkin, have fun aja, jangan dibawa stres, jangan dibawa berat. Anggap aja ini kita lagi main game ya. Tapi ini gamenya bisa menghasilkan karena ini bisa kakak jual ke ya orang-orang terdekat, atau bisa kakak kalau kakak pengen itu bisa dijadikan hadiah, atau kalau enggak ya di print untuk diri sendiri, mungkin foto kita atau foto hasil foto kita ya, bukan foto diri tapi foto pemandangan mungkin yang kita ambil, kemudian kita ingin abadikan atau kita pengen kenang, jadi kita masukkan ke dalam tanggalan, itu juga bisa, ke dalam kalender itu bisa. Silahkan mau ditambahin beberapa bingkai, contoh ini mau ditambahkan bingkai biar nanti bisa masukkan bingkai atau frame ya. Kita biar bisa masukkan foto kita, boleh. Itu sih kreasinya terserah kakak, sebebas mungkin, karena tidak ada patokan bahwa ini benar itu salah gitu. Tidak, silahkan, saya bebaskan kakak untuk berkreasi gitu. Ini nanti boleh ditambahkan, kalau kepengenan tambahin foto itu boleh, silahkan. Kemudian nanti ini tinggal kita panggil fotonya apa. Contoh kita tambahkan ya, galeri fotonya siapa nih. Oke. Itu silakan lah ya, nanti diisi sendiri. Oke, ini saya juga mau ngasih lihat. Sorry nih, bentar. Ada pertanyaan, Ibu kalau saya mau bikinnya itu 1 bulan saja nggak full 1 tahun? Boleh, silahkan. Ini kan intinya adalah kita praktek ya, kita bikin sekreatif, sesuka kita, sekreatif mungkin, dibikin yang lucu atau mungkin mau ditambahin gambar-gambar K-pop. Maaf. Atau kalau enggak mau ditambahin gambar produknya kita, kemudian kita bisa jadikan merchandise atau hadiah buat pembeli kita di akhir tahun ini gitu. Itu kan biasanya bermanfaat banget ya. Kalau dikasih kalender gitu biasanya ya kepake insya Allah gitu. Jadi kalau mereka habis belanja di kita akhir tahun, kita kasih bonusannya bukan promo atau bukan potongan harga, tapi kita kasih mereka kalender, tapi isi kalendernya adalah produk-produk kita dan iklan-iklan kita, itu juga boleh, silahkan. Kemudian saya juga mau kasih lihat foto kalender yang sudah dibuat sama Mas Rizky, kemudian Mas Fahmi, juga Mbak Zeki ya. Oke, kita bisa lihat ini adalah kalender yang dibuat sama Mbak Zeki. Istimewa karena apa? Karena saya belum kasih Mbak Zeki ini tutorialnya. Tapi begitu saya bilang bahwa ada tugas, salah satunya adalah membuat kalender 2022, saya belum kasih tutorial, Mbak Zeki sudah kirimkan ini. Paling saya hanya menambahkan saja kepada Mbak Zeki, untuk ini koreksiannya ini belum dikasih tanggal merah yang disesuaikan di Indonesia. Jadi ini template-nya mungkin ini template dari luar, jadi kan tanggal merahnya belum dimasukkan. Nah ini kalau masih mau dikoreksi itu boleh nanti ditambahkan buletan-buletan atau warna-warna lain ya Mbak Zeki, kemudian ditambahkan keterangan tanggal 1 itu kenapa merah,
Kemudian tanggal mana lagi yang merah, kita lihat lagi dari kalender yang versi Indonesia. Kemudian kita sesuaikan biar beneran bisa kita kasihin atau kita bisa pakai untuk panduan harian kita ya. Kemudian ini Mbak Zeki sudah oke banget karena sudah mencantumkan alamat medsos ataupun Shopee-nya, kemudian juga dikasih nomor teleponnya. Jadi ini fungsinya bisa double, bisa kita memberikan kepada mereka sesuatu atau kepada pembeli kita sesuatu yang dibutuhkan sama mereka, digunakan sama mereka, dan kita juga bisa pakai sebagai promosi nih. Ini kan Mbak Zeki bilang, Assalamualaikum, saya owner Kavo ya, kava.co, yuk belanja sekarang. Nah seperti itu ya. Oke, kita sekarang akan lanjut melihat hasil karyanya Mas Rizky ya. Ini teman-teman hasil karyanya Mas Rizky. Saya suka yang diambil simple foto, kemudian dijadikan background yang besar di bagian belakang. Tidak terlalu banyak elemen yang ditambahkan, tapi memang seperti ini kebanyakan bentuk dari kalender ya. Tuh hanya simple saja. Jadi begitu kita masukkan foto yang bagian background, kita bisa pakai gunakan sebagai background. Kemudian kita tambahkan elemen bentuk, kemudian kita tambahkan angka atau tahun, lalu teks, dan kita tambahkan template dari kalender yang sudah ada. Simple gitu. Cuman koreksi untuk tambahan sedikit saja untuk Mas Rizky, ini sudah oke banget. Tapi ditambahkan mungkin kalau kita niatkan untuk promosi, kita bisa tambahkan juga seperti punya Mbak Zeki, ada nomor telepon ataupun kontak yang bisa dihubungin oleh pembeli kita. Atau kecuali kalau ini adalah pesanan orang ya. Kalau pesanan orang kan isinya itu ya sesuai dengan pesanan orang, nggak mungkin kita tempelin nomor telepon kita di halaman depan gitu. Itu nggak bisa kalau itu memang pesanan orang gitu ya. Tapi kalau kita memberikan sebagai merchandise kepada pembeli kita, itu boleh kita tambahkan informasi atau mungkin kita foto produknya kita gitu untuk background, kemudian di bawahnya kita kasih template, itu juga bisa. Oke ya. Silakan kakak mau dibikin seperti apapun juga, itu nanti adalah wilayahnya kakak. Nanti saya tidak akan memberikan masukan yang ini harus begini harus begitu, tidak. Paling saya seperti barusan tambahkan informasi-informasi apa saja yang memungkinkan bisa kita taruh gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat punyanya Mas Fahmi ya. Oke, ini kita sedang melihat kalendernya punyanya Mas Fahmi. Ini kita bisa lihat Mas Fahmi sudah dapetin satu-satu, kemudian ditata rapi dan ditaruh di background belakangnya gitu. Paling ini saja koreksi saya hanya mungkin tahunnya saja ya agak tertutup, tapi ini kan cuman minor perbaikan. Jadi silahkan, ini pun juga sudah menjadikan satu kalender yang ya namanya artistik ya, yang dibilang suka atau nggak suka, bagus nggak bagus, itu kan kembali lagi kepada penikmatnya. Jadi boleh ya berkarya seperti apapun, yang penting kakak sudah tahu caranya, kemudian ini juga bisa dijual. Jadi kalau kakak memang ingin menjual kalendernya mumpung momennya dapet, ya boleh gitu. Kalau mau dicetak otomatis kita harus tanya dulu harga cetaknya, kemudian kita juga cek dulu ya kualitas ininya apakah mumpuni atau tidak. Tapi kalau hanya bikinkan desain untuk online atau bisa untuk salah satu postingan kita di IG gitu, itu juga bisa. Yang penting kita sudah tahu caranya, silahkan kakak berkreasi se-fun mungkin atau se-happy mungkin. Jadinya nanti saya akan dapat melihat karya kalender-kalender kakak di tahun 2022. Saya ingin melihat spirit yang lebih bersemangat lagi di tahun berikutnya. Semoga kita semua sehat, berkah, dan juga dilancarkan segala sesuatunya. Oke kakak, saya close dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya tunggu hasil karya kakak. Sampai ketemu lagi. Oke, saya close dulu. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.